Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farid Khairun Aryansyah dengan NIM 12470500084. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu mereview buku Sirah Nabawiyah. Nah, Sirah Nabawiyah yang saya baca itu berjudul Ar-Rahiq Al-Maktum, yaitu tulisan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, yang dimana saya memilih buku ini tuh karena simple ya sebenarnya, karena buku ini tuh menang lomba gitu, juara 1 lomba penulisan sejarah Islam tingkat dunia. Jadi harusnya sejarah yang ada di buku ini tuh bisa divalidasi lah gitu, karena banyak ulama tingkat dunia yang sudah diakui gitu sama banyak ulama. Nah, buku ini itu awalnya atau dimulai dengan gambaran lokasi di mana Islam ini lahir, yaitu ya Jazirah Arab. Nah, jadi awalnya itu bukunya menceritakan pra-Islam. Jadi Arab pra-Islam, yang dimana dijelasin kalau posisi Arab itu strategis dan berada di tengah-tengah benua gitu. Nah, tapi walaupun di tengah-tengah benua, Arab ini tuh susah ditembus sama musuh gitu, karena dikelilingi lautan pasir. Nah, karena kondisi alam yang keras gitu. Nah, ini tuh ngebuat orang Arab punya sifat yang tangguh gitu. Yang dimana di buku juga dijelasin asal usul bangsa Arab, yang dimana dibagi 3, ada yang sudah punah, terus ada yang asli keturunan Yaman, dan ada yang keturunan Nabi Ismail. Nah, setelah itu masuk ke bagian zaman jahiliyah, yang dimana dulu orang Arab itu sebenarnya udah kenal Tuhan gitu dari ajaran Nabi Ibrahim. Nah, tapi ini tuh rusak gitu gara-gara satu orang, namanya itu Amr bin Luhai, yang dimana dia itu ngebawa patung berhala ke Mekah dan nyuruh orang nyembah gitu. Nah, mulailah gitu dari situ moral masyarakat tuh jadi hancur. Nah, gara-gara itu juga ya yang ngebuat mulainya zaman jahiliyah. Nah, lalu masuk ke mungkin bagian inti ya dari buku ini, yang dimana ini tuh ke perjalanan Nabi, yang di buku ini tuh dibagi jadi dua babak gitu, 2 periode, yang dimana pertama itu periode Mekah, yang kedua itu periode Madinah. Nah, buat di Mekah fokusnya itu ngebangun mental sama iman. Jadi fokusnya itu di mental dan iman. Nah, penulis ini ngeceritain gitu gimana Nabi itu awalnya itu dakwah itu secara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Nah, yang dimana itu tuh tujuannya buat nyari orang-orang yang benar-benar setia. Nah, jadi selama 3 tahun pertama itu tuh dakwah yang dilakuin Nabi itu sembunyi-sembunyi gitu. Nah, barulah setelah 3 tahun itu tuh mulai dakwah secara terang-terangan, yang dimana di sini tuh diceritain tantangannya itu sangat besar lah gitu, yang dimana di sini tuh banyak diceritain soal penyiksaan sahabat-sahabat Nabi. Bahkan Nabi dan keluarganya ini pernah diboikot total, terus dikurung di celah bukit gitu sampai kelaparan gitu kan, dan cuman makan dedaunan gitu. Nah, di sini tuh poin pentingnya yang bisa diambil lah gitu. Jadi tuh mau ngasih tahu gitu ke kita kalau ngebangun peradaban tuh nggak instan gitu, yang dimana ya butuh mental baja gitu buat nerima tantangan-tantangan yang ada. Nah, habis dari Mekah
lanjut ke periode Madinah, yang dimana menurut saya ini salah satu bagian yang paling menarik lah gitu, karena di sini itu berbicara soal membangun negara. Nah, jadi kan dari Mekah itu Nabi Muhammad SAW itu hijrah ya ke Madinah, yang dimana yang hijrah ini disebut kaum muhajirin, dan yang yang menerima itu warga asli itu disebut kaum ansor. Nah, pada saat pertama kali datang, nah Nabi itu langsung membangun masjid, yaitu Masjid Nabawi, yang dimana masjid ini tuh multifungsi gitu, nggak cuman buat sholat aja. Nah, tapi ini juga jadi pusat kumpul warga, terus jadi tempat buat ngurus negara juga gitu. Nah, terus Nabi juga mempersaudarakan gitu kaum muhajirin dan kaum ansor, yang dimana ini tuh ampuh banget buat ngilangin fanatisme suku dan ngatasin masalah ekonomi pada saat itu. Nah, lalu nggak cuman itu, Nabi juga ngebuat suatu aturan tertulis, atau sekarang itu undang-undang lah gitu. Nah, yang disebut Piagam Madinah, yang dimana isinya itu mengatur kerukunan antar antar umat lah gitu, bukan cuman muslim aja, tapi dengan non muslim termasuk Yahudi juga. Nah, tapi walaupun udah hijrah gitu kan, itu nggak langsung mulus-mulus aja ya gitu, yang dimana di sini itu banyak terjadi perang-perang besar, yang dimana harus dihadapin lah gitu, karena buat bertahan hidup gitu. Nah, ada perang Badar, yang dimana pasukan Islamnya itu sedikit tapi bisa menang gitu lawan musuh yang ribuan gitu. Nah, terus ada perang Uhud, lalu ada perang Parit, dan banyak gitu perangnya itu. Nah, tapi ada satu kejadian yang membuat saya kagum, atau waktu bacanya itu wah gitu, yang dimana itu tuh kejadian, yaitu perjanjian Hudaybiyah, yang dimana awalnya banyak sahabat kan yang merasa kecewa lah gitu sama isi perjanjiannya, yang dimana merasa kalau ini tuh terlalu ngerugiin umat Islam gitu. Nah, tapi ini tuh malah jadi strategi diplomasi gitu, yang ngebuat Islam ini tuh menyebar luas kemana-mana. Jadi ngebuat Islam tuh lebih mudah diterima gitu sama tempat-tempat lain lah gitu. Jadi lebih menyebar luas gitu Islam tuh. Nah, yang akhirnya puncak peristiwanya itu ada di Fatu Makkah. Jadi kan Fatu Makkah gitu, atau biasa disebut itu pembebasan kota Mekah. Bisa dibayangin gitu kan, dulu itu Nabi itu tuh diusir gitu kan, dimusuhi sampai disiksa lah gitu bersama sahabat-sahabatnya. Nah, Nabi itu balik lagi gitu, bawa 10.000 pasukan ke Mekah gitu. Nah, tapi beliau ini tuh enggak bertujuan untuk balas dendam atau melakukan hal buruk lainnya lah gitu. Nah, tapi beliau ini cuman ngancurin berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah gitu, dan memaafkan penduduk Mekah pada saat itu. Nah, ini tuh salah satu momen juga yang yang bikin wah gitu waktu bacanya tuh, yang dimana buku ini tuh ditutup sama Haji Wadah atau haji perpisahan, yang dimana ini tuh detik-detik wafatnya Rasulullah SAW, yang ditulisin sama penulisnya. Itu sangat emosional ya, dimana di sini juga diceritain gitu gimana sedih sama bingungnya para sahabat waktu ditinggal Nabi gitu waktu itu tuh, yang bahkan kan Umar bin Khattab juga sampai nggak percaya gitu kalau Nabi itu udah wafat. Itu mungkin cukup ya untuk reviewnya. Nah, jadi kesimpulannya
buku Ar-Rahiq Al-Maktum tulisan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini itu recommended buat yang mau baca dan mau tahu gitu soal sejarah Islam dari awal pra-Islam hingga ke wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekian review dari saya. Jika ada perkataan yang kurang tepat atau salah informasi atau lain halnya, mohon dimaafkan. Dan jika ada lebih, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.